dengan cinta. Dengan cinta. Cinta ini ada derajat yang sangat tinggi, bahkan dikatakan syuhada, orang mati syahid yang paling tinggi derajatnya adalah syuhadaul mahabbah. Orang yang mati syahid karena cinta adalah orang yang sangat tinggi derajatnya, mati syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk duduk dengan orang soleh itu yang pertama derajat tertinggi adalah cinta. Orang kalau sudah cinta sama orang soleh ini derajatnya sangat tinggi. Ini derajatnya sangat tinggi. Bahkan dikatakan ini istimewanya ya, duduk sama orang soleh. Beliau mengatakan bahwasannya ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badana. Famahma absortana absortahu. Famahma absortahu absortana. Kata mereka orang soleh, aku adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku itu adalah aku. Kami adalah dua arwah yang menetap di dalam satu badan. Ketika kau melihat aku, kau akan nampak dia. Ketika kau melihat dia, kau akan nampak aku. Ini adalah maqam yang sangat tinggi, yaitu maqam mahabbah, cinta dengan orang soleh. Dan ini telah dibuktikan oleh Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah Baros ini cintanya sangat istimewa kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib. Jadi yang punya Ratib yang terkenal itu di Habaib ada dua, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini santrinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Perjalanan dari Tarim ke Huraidah. Dari Tarim ke Huraidah ini perjalanan kira-kira kalau naik mobil, dulu kita naik mobil ke sana kira-kira 5 jam 6 jam. 6 jam. Ini saya Al-Habib Abdullah Haddad jalan ke tempatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ngaji di sana. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini punya santri namanya Habib Abdullah Haddad, ini punya rotib juga yang terkenal dengan sebutan Rotibul Haddad. Masya Allah, penuh barokah. Apa sih manfaatnya Rotib Haddad sama Rotib Attas Habib? Dengarkan, banyak manfaatnya. Di antaranya yang paling nampak Rotib Haddad adalah dikatakan man wadaba ala qira'a ratibi hadza razaqahullahu husnul khotimah. Siapa orang yang rajin rutin membaca rotibku ini, maka aku meminta kepada Allah untuk diberikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu Rotib Haddad. Kalau Rotib Attas dikatakan bahwasanya Rotib Attas ini perlu dibaca ketika orang itu baru beli rumah baru, ya kan? Beli rumah baru atau datang ke satu daerah yang kita takut di situ, takut ancaman jin ataupun apa atau godaan apa, maka disuruh membaca Rotibul Attas, karena Rotib Attas sangat manfaat untuk orang-orang yang memiliki rasa takut atau diganggu orang atau diganggu jin atau apa, dibacakan yaitu Rotibul Attas. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini punya santri namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ini makom, kita akan terangkan tentang maqamul mahabbah. Syekh Ali bin Abdullah Baros ini beliau datang dari gunung, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ketika dia duduk dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan beliau sangat cinta, sampai cintanya ini dibuktikan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dipijit. Nah, ini perlu diketahui ya, ada satu faedah. Siapa sih yang pertama kali dipanggil Habib? Siapa sih? Dikatakan yang pertama kali mendapat julukan Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau yang pertama mendapat julukan Syekh adalah Syekh Abdullah Ba'alwi. Syekh Abdullah Ba'alwi. Abdullah Ba'alwi bin Alwi Al-Ghuyur Ibni Faqihil Muqaddam. Syekh Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur Ibni Faqihil Muqaddam itu yang pertama mendapat julukan Syekh, yang mendapat julukan. Kalau yang pertama kali dimakam di kota Tarim, yang pertama kali dimakamkan di Zambal. Jadi di sana itu ada pemakaman. Aduh, kalau cerita ini panjang kemana-mana ini. Yang pertama kali dimakamkan di kota Tarim adalah Sayyidina Ali Khalid Ghasam. Nah, kenapa dinamakan Ghasam? Kenapa dinamakan Zambal? Ada kan pemakaman Zambal, Furaid, Baghdad. 3 ini mendapat julukan Bashar.
Ada qasidahnya Abdullah Haddad dalam Alayallah bin Adra itu, ala bashar jadat sahaib rahmatil bar wa hayyahum bi rauhir ridha rabbi wa bashar. Apa bashar? Nah, ini kalau diterangkan sangat panjang jadi kita lewati aja. Iklan aja, tahun depan bisa diterangkan. Nah, apa namanya? Al-maqamul mahabbah. Syekh Ali bin Abdullah Baras ini pernah mijit Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya kan? Pernah mijit Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika mijit, di situ ada tamu. Syekh Ali mengatakan, Syekh Ali ini apa namanya? Mengatakan bahwasanya Habib ada tamu, suruh masuk. Ketika masuk ngomong-ngomong sama Abi Umar, keluar. Abi Umar ngomong, ya Ali, marhaba Habib. Itu, kamu tahu nggak siapa tamu tadi? Nggak tahu Habib, itu Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir, iya Habib. Duh, kamu nggak mau salaman, nggak kamu kejar? Ada apa Habib? Datang ke Nabi Khidir. Nabi Khidir aja datang ke antum, masa ana mau ngejar Nabi Khidir? Enggak, ana cukup lewat antum aja Habib, satu pintu aja. Itu hebatnya Syekh Ali Baros. Sampai Nabi Khidir ngelihat Syekh Ali Baros ini, nggak orang ini biasanya orang betapa, ya kan, bertapa puasa pengen ketemu Nabi Khidir, ini ketemu ana dicuekin kalau bahasa sekarang gitu. Sampai ketika Syekh Ali bin Abdullah Baros ini berangkat haji, dia haji didatangi sama Nabi Khidir. Didatangi anak, ya Ali, anak Khidir, aku Khidir. Kata Syekh Ali apa? Gal, naam, marhaba. Minta ente minta sama Allah, anak akan mintakan insya Allah dikabulkan. Kata Syekh Ali apa? Ini kuatnya mahabbah nih. Kata Syekh Ali, ya Khidir, kalau anak emang mau minta nggak lewat ente, anak punya guru. Suul adab kalau anak minta lewat ente, enggak, anak mau minta lewat guru anak. Allah, makom cintanya sama apa? Sama Habib Umar sangat hebat sampai Habib Umar mengatakan bahwasanya ana sunduk wa Ali qufluha. Aku adalah kotak dan Ali adalah kunci. Orang yang merotib Fatihah kepada aku tidak merotib Fatihah kepada Ali bin Abdullah Baros, maka tidak akan diterima Fatihahnya. Ini maqam mahabbah. Orang kalau sudah maqam mahabbah ini sangat amat tinggi. Bahkan dengan maqam mahabbah ini anjing ashabul kahfi pun bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi dengan maqamul mahabbah kepada ashabul kahfi. Ini yang pertama. Jadi duduk dengan orang soleh itu yang pertama dengan mahabbah, dengan cinta dan cinta. Yang kedua, sohbah, dengan duduk menemani, sohbah, menemani. Ada mujalasah, ada sohbah. Kalau mujalasah itu duduk sebagian, kadang kita nggak bisa datang. Kalau sohbah kita nemeni mereka terus, kita nemeni mereka terus. Itu namanya maqamus sohbah. Itu apa namanya? Sebenarnya ada cerita, cuman waktunya takut nggak cukup, kita teruskan. Yang ketiga, bil mujalasah. Bil mujalasah, dengan duduk dengan mereka. Kita hadir majelis mereka. Ada kiai, ada habib, ada ulama. Kita duduk dengan mereka. Ini namanya maqam mujalasah. Yang ketiga, mahabbah yang pertama, yang kedua sohbah, di bawahnya lagi ada maqam mujalasah. Dan maqam mujalasah yaitu duduk di sebagian keadaan. Kita bisa datang, nggak bisa kita nggak datang. Nah ini walaupun maqam mujalasah, tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hal yang sangat tinggi. Dan ini telah dicoba oleh Syekh Sultanah di Kota Tarim, itu di dekatnya Kota Tarim, di luar Kota Tarim, dekatnya makamnya Sayyidina Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, itu ada Hauto Sultanah, yaitu daerahnya Syekh Sultanah, Syekh Sultanah Az-Zubaidi. Syekh Sultanah ini dulu orang biasa, seperti jamaah ini hadir, ada Hadrabah Saudan, ada ulama datang, dipanggil, disuruh ngisi nasihat. Tapi ini penting ya, kalau kalau ngaji harus dicatat. Kalau dengarkan nasihat, ada ijazah itu harus dicatat. Tamutul khobaya fiz zawaya wa ma laha bainan nasi fin nasi dzakiru tamutu karamatul auliya'i sawaridan in lam nugayyid 'alaiha dafatiru. Terkadang cerita-cerita kita paham ketika di majelis, kalau enggak kita tulis hilang begitu saja. Nah, makanya dikatakan orang dulu di Tarim itu ya, kalau ngaji seperti ini mereka itu bawa pulpen,
bawa pulpen, bawa buku. Kalau mereka lupa nggak bawa buku, mereka ngajak temennya 3 orang. 3 orang duduk berdampingan mengatakan, nanti kalau Habib itu ceramah menerangkan tentang keistimewaan ini dan itu, ya nanti kita umpama ada 4 keterangan, saya 2, kamu 1, kamu 1, atau ada 6 keterangan, aku ngapalkan 2, kamu ngapalkan 2, yang kamu ngapalkan 2, sehingga selesai acara ditulis, aku tadi 2 hafalnya ini, kamu apa 2-nya ini, sehingga dikumpulkan lagi, ditulis lagi. Ini yang diamalkan oleh Syekhul Sultanah binti Ali, Syekhul Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Ketika ada para habaib yang datang, beliau Syekhul Sultanah ini dicatat. Sampai satu saat ketika seringnya duduk dengan orang soleh, subhanallah, Syekhul Sultanah ini ketika malam-malam mendengarkan suara bahwasanya mintalah kepada Allah maka kau akan dikabulkan. Namanya hatif. Hatif itu suara tanpa ada orang. Makanya dulu telepon itu kalau bahasa Arabnya dulu adalah hatif, ada suaranya, nggak ada orangnya. Kemudian Syekhul Sultanah ketika mendengar hal tersebut, mintalah maka kau akan dikabulkan. Ini perempuan yang sangat cerdas. Makanya dikatakan ada pepatah Hadramut yang mengatakan bahwasanya kam min gussotin afdolu minal lihya. Berapa banyak gelungan rambut itu lebih baik daripada janggut. Berapa banyak gelungan rambut lebih baik daripada janggut. Artinya berapa banyak seorang wanita lebih hebat daripada seorang lelaki. Ini dikatakan Syekhul Sultanah, beliau Syekhul Sultanah ini ketika mendapat bisikan minta maka Allah akan kabulkan, enggak langsung minta. Kalau kita kan langsung meminta ini enggak. Dia datang ke gurunya. Ketika datang ke gurunya, kemudian dia mengatakan, "Wah ya Syekh, ana dapat bisikan suara seperti ini, minta Allah akan kabulkan. Apa permintaan yang harus aku minta ya Syekh?" Kata gurunya, "Wahai Sultana, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di dunia ini melainkan berjumpa Rasulullah." Mudah-mudahan Allah memberikan kalian kenikmatan untuk mimpi Rasulullah yaqadatan wa manama ma'al lutf wal afiyah. Kemudian Syekhul Sultanah tersebut, jadi minta ketemu Rasulullah. Ya, malam-malam Syekhul Sultanah angkat tangan minta, "Ya Allah, kalau kau izinkan kabulkan doaku, izinkan aku untuk bertemu Rasulullah di setiap saat." Allah. Kemudian sampai dikatakan oleh penyair ulung yang ada di kota Yaman, namanya Syekh Sawaf. Syekh Sawaf beliau mengatakan bahasanya tentang keistimewaan Syekhul Sultanah, "Idza bagha ilmul akhbar ja'ahun nabi wastiddar." Jika Syekhul Sultanah menginginkan kabar berita, ja'ahun nabi wastiddar. Nabi langsung datang di tengah rumahnya. Jadi makanya kalau ada orang yang perlu hajat datang ke Syekhul Sultanah. Syekhul Sultanah, anak-anak diminta sama itu tetangga, gimana? Bagus nggak anaknya itu? Datang ke Nabi. Nabi, ini mau dijodohkan nama itu, bagus nggak? Oh bagus, bismillah. Dia mungkin kata Nabi bagus. Mau buka toko, hari apa yang bagus? Tanya ke Nabi. Seperti itu. Idza baqa ilmul akhbar ja'ahun nabi wastidar. Jadi tempat kedatangan orang-orang yang ingin hajat untuk minta kepada Rasulullah SAW itu adalah Syekhul Sultanah yang mana beliau binti Ali Az-Zubaidi, karena barokahnya mujalasah, duduk dengan orang soleh. Dan maqam yang keempat, yang pertama maqamul mahabbah, maqamus suhbah, maqamul mujalasah. Yang keempat adalah dzikru ma'athirihim wa managibihim. Maqam yang keempat adalah dengan menyebut nama-nama mereka dan juga dengan membaca sejarah mereka. Ini hadrah. Hadrah ini sangat istimewa. Kalau mau disarai, ini yang setiap setiap kalimatnya sangat agung. Berisi cerita orang-orang soleh, orang-orang yang ahli dima lahu syahwa illa li dzikrillah, yang mana mereka enggak punya hawa nafsu melainkan zikir. Zikir itu mereka. Makanya di kota Tarim itu Masya Allah. Makanya kita perlu baca sejarah mereka. Dikatakan bahwasanya membaca sejarah mereka itu bisa membuat kita dihitung nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Barokahnya baca sejarah mereka. Apalagi ini karangan dari seorang yang muhibbin, Syekh Abdullah Basyaudan. Banyak sekali ceritanya. Lain waktu insyaallah kita akan ceritakan tentang Syekh Abdullah Basyaudan, bagaimana mahabbah beliau kepada ahlul bait, kepada para dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
menyebut daripada manakib dan sejarah mereka. Membaca sejarah mereka orang-orang soleh. Ini maqam yang keempat. Jadi maqam mahabbah, maqam suhbah, maqamul mujalasah. Yang keempat, dzikru ma'athirihim, dengan menyebut sejarah mereka dan manakib mereka. Sangat istimewa. Nah, ini 4. Cara sama orang soleh itu dengan cinta, dengan berteman, dengan duduk, sering duduk. Dan keempat, dengan membaca sejarah mereka. Lalu apa yang dihasilkan dengan 4 ini? Apa yang dihasilkan dari salah satu dari 4 yang kita lakukan? Baik cinta, baik suhbah, baik mujalasah, baik dzikru ma'athirim. Apa yang dia dapatkan? Dikatakan yang didapatkan dari 4 ini, salah satu dari 4 ini, baik dengan cinta, dengan suhbah, mujalasah, dengan menyebut nama mereka, adalah 5 perkara yang akan didapatkan. Dari salah satu 4 ini 5 perkara. Apa yang pertama? Tuhyil qulub. Hati akan hidup. Makanya dikatakan dalam athar, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kamu duduk dengan ulama. Wastima'il kalamil hikmah. Bukan hanya duduk dan wastima', mendengarkan cerita kalam mereka, nasihat mereka. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Allah menghidupkan hati yang mati karena kemaksiatan dengan cahaya ilmu yang keluar dari lisan para ulama, sebagaimana Allah menumbuhkan tanah yang kering dengan turunnya hujan. Dan tandanya hati yang mati itu ada 3, tapi karena waktunya nggak cukup kita singkat. Yang kedua, taghfirud dzunub. Ngampuni dosa. Jadi yang pertama menghidupkan hati. Yang kedua adalah taghfirud dzunub. Duduk dengan mereka bisa mengampuni daripada dosa. Allah dikatakan, bahkan bahasanya dikatakan duduk umul gaumun la yasqa bihim jalisum. Mereka adalah satu kaum yang enggak akan rugi. Duduk dengan mereka enggak akan rugi. Duduk dengan mereka enggak akan rugi. Enggak akan rugi. Walaupun enggak ikhlas. Sampai dikatakan dalam hadis yang panjang, innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq wa yaltaminusuna ala dzikri. Di hadis yang panjang ini, Allah punya malaikat keliling di muka bumi. Kalau ada majelis pengajian, malaikat datang ngelihat, oh ini ada pengajian, manggil ke malaikat yang lain. Halumu ila hajatikum. Nih, di rumahnya Habib ini ada pengajian. Akhirnya apa? Malaikat datang semua. Kemudian mereka kembali ke Allah. Ketika kembali sama Allah ditanya, dari mana? Dari bumi ya Allah, hadir dzikir. Ditanya, ditafsirkan oleh para ulama hadis, kenapa sih Allah kok tanya padahal Allah Maha tahu? Dikatakan bahwasanya Allah tanya kepada malaikat, itu Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat bagaimana perhatiannya Allah kepada orang yang berzikir dan menyebut nama Allah. Itu hikmah kenapa Allah bertanya. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, aku datang dari orang yang berzikir, baca hadrat dan ini. Kata Allah, saksikan mereka semua yang hadir, aku ampuni semua dosanya. Alhamdulillah. Malaikat instruksi, ya Allah, ada yang gak ikhlas itu. Kenapa gak ikhlas? Iya, cuman karena dia tetangganya ya Allah, pengajiannya dekat sama rumahnya. Coba pengajiannya jauh gak datang dia ya Allah. Tapi karena gak enak tuan rumahnya itu udah nilpun tadi, sebenarnya gak mau datang, tapi karena ditelepon dia datang. Jadi gak ikhlas datangnya ya Allah. Atau mungkin karena di situ ada makannya, jadi dia datang ya Allah, makannya enak, nasi kebuli beb ya. Nah, jadi datang karena makan ya Allah, karena di rumahnya suaminya nggak ngasih belanja, jadi hadir hadroh biar dapat makanan. Nggak ikhlas ya Allah. Apa kata Allah? Tapi nggak ada cerita ini, nasi kebuli apa ini tambahan dari saya. Nah, kemudian apa kata Allah? Humul gaumun la yasqa bihim jalisum. Mereka aku ampuni dan karena mereka adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Walaupun tidak ikhlas, asal ditakdirkan oleh Allah bisa duduk dengan orang soleh, Allah akan ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Itu yang nomor 2. Kita singkat yang nomor 3. Tafidur rahmah, diturunkan rahmat. Majelis seperti ini nih nurunkan rahmat, Bu. Nurunkan rahmat. Makanya dikatakan oleh ulama, inna lillahi jannatun fil ardi. Allah punya surga ada di bumi. Allah punya surga di bumi. Faman dakhalaha toba aisyuh. Siapa orang yang diizinkan masuk ke surga tersebut, hidupnya akan enak, nyaman dan ketentraman. Ditanya, qala famahiyah. Apa sih surganya Allah yang ada di muka bumi itu? Sehingga siapa orang yang masuk dia akan hidup tenang.
Dikatakan qala majalisud dzikri, itu adalah majelis zikir. Makanya dengan majelis zikir Allah turunkan rahmat, dan tujuan rahmat itu, manfaat rahmat adalah membuat dingin. Rahmat itu adalah membuat dingin daripada hati kita. Ada sebuah cerita, tapi waktunya nggak cukup, kita langsung ke nomor 4. Tanzilur rahmah, tanzilul barokah. Tanzilul barokah. Yang keempat, ketika duduk dengan orang soleh akan ada yang namanya barokah. Orang tanya, apa sih barokah ini apa? Kita dengar barokah bib, barokah bib, barokah bib. Apa barokah itu apa? Saya kasih contoh yang gampang aja. Barokah itu seperti garam. Apa kata orang sini garam? Uya. Sama garam ya? Buja bu, mamadura dinari. Oh, mun punya mamadura ngocol kemarin. Jangan. Harus ngundang sendiri beb. Ya beb. Ini kan iklan masih beb. Promo ini. Kalau cocok undang sendiri gitu beb. Nomor berapa tadi? Nomor berapa? Jadi nomor 4 ya? Nomor 4 beb. Ya, nggak boleh lebih dari 4 ini. Ya. Apa namanya? Sampai mana ini? Ya Allah. Tanzilul barokah. Apa sih barokah itu? Apa barokah? Nih, barokah itu garam. Garam itu adalah penyedap. Nah, barokah itu, makanya kata Habib Ali Habsyi, habba idza barakal maula tulagil hubub. Barokah kalau Allah kasih sedikit kerasa banyak. Alhamdulillah. Enak. Saya kasih contoh nih ibu-ibu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ini. Istri yang barokah. Gitu ya. Wah. Apalagi pas 4 barokah semua nih. Apa namanya? Dikatakan bahwasannya barokah itu adalah penyedap. Contoh, jadi barokah itu seperti garam. Contoh, di sini ada masak kuah gulai, ya nggak? Kuah gulai. Yang satunya ada kuah sop, atau kalau kata orang Madura ada marongki. Apa kata orang sini? Kelor. Iya, kuah kelor. Kuah kelor itu, daun kelor itu kan makanan kambing. Tapi coba kita lihat, satunya gulai, satunya kuah kelor. Nah, yang kuah kelor ini yang masak naruh garam. Yang namanya gulai ini, gulai kambing, ini nggak ada garamnya. Ya kan? Kira-kira pertanyaannya gini, ini gulai nggak ada garamnya, ini kuah kelor ada garamnya. Kalau seumpama disuruh makan, milih yang mana ibu-ibu? Hah? Kurang pinter, seharusnya gulai yang ada garamnya gitu dong. Pasti milih kelor. Kenapa milih kelor? Padahal kalau secara akal, ini gulai. Bu yang beb, apa namanya, hambar. Kalau kata orang Madura, cia. Hambar. Loh, daging. Iya, hambar. Terus ini kelor tapi sedep. Begitu juga kehidupan kita. Jangan tertipu dengan orang yang kaya, yang mewah, rumahnya mewah, akan tetapi di situ tidak ada keberkahan karena rumahnya adalah rumah yang hambar. Rumah yang di situ anaknya anak yang hambar, istrinya istri yang hambar. Bagaimana sih cara rumah tangga itu menjadi barokah, sakinah, mawaddah warahmah? Itu ada 3 caranya, tapi karena waktunya nggak cukup, kita lanjutkan ke nomor 5. Tadfa'ul balaya wal afat. Tenang. Nomor 5, tadfa'ul balaya wal afat. Yang kelima adalah menolak bala dan musibah. Duduk dengan orang soleh itu bisa menolak bala dan musibah. Makanya dikatakan, dengarkan, ibu-ibu yang sudah punya hubungan sama orang soleh nggak usah takut. Habib Abdullah Haddad mengatakan, man arafna masayabna. Yang udah kenal sama kita nggak usah takut. Nggak usah takut. La yakhaf kain man kan. Nggak usah takut apapun itu. La minal insi wa la minal jinni. Nggak usah takut.
Kalau udah kenal sama orang soleh nggak usah takut dengan apa-apa. Karena kami selalu menjaga. Kami selalu menjaga. Makanya kalian dengarkan. Apa namanya? Dikatakan kalau ada orang kadang mimpi buruk takut. Kalau kata orang soleh, kalau kamu mimpi buruk kamu harus bahagia. Kalau kamu mimpi buruk kamu harus gembira. Kenapa? Dengarkan. Mimpi buruk itu adalah kejadian yang seharusnya terjadi di dunia nyata. Allah pindah ke dunia mimpi karena syafaat orang soleh. Jadi kalau mimpi tabrakan syukur. Alhamdulillah mungkin seharusnya anak tabrakan di dunia nyata. Cuman tabrakan di dunia mimpi. Dan ini terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan ada orang, seorang santri seorang santri ngambil apa namanya? ingin mondok. Datang ke satu guru ditolak, pulang. Aku lihat kamu adalah ahli zina, ahli kasyaf. Mereka orang soleh itu bisa melihat isi hati kita yang akan terjadi. Qulubal arifina laha uyunun tara ma la yara nadiruna. Hatinya orang soleh memiliki pandangan yang bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Itu orang soleh. Ada cerita tapi nggak usah sekarang, nggak selesai nanti. Ada yang ngampong, tak usah abid mau ngampong nih kan, mau ngonceng tibi kau tuh abid. Yang paham, yang nggak paham minta terjemahkan. Apa namanya nyampe mana tadi? Jangan banyak-banyak. Ustaz. Jangan banyak-banyak. Ini ada di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia datang ke satu tempat kiai, dia tolak. Dapat ke kiai lagi ditolak. Sampai datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh, ana mau ngaji ya mantum. Ayo masuk dah. Enggak ditanyai dulu. Kenapa? Ana ke beberapa kiai ditolak karena ana ini ahli zina katanya. Padahal ana belum pernah zina. Udah kamu masuk dah, apa kata aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Syekh Abdul udah tidur dapat 3 malam seminggu. Dia ketakutan datang ke Syekh Abdul Qadir. Syekh, ana mau pulang aja dah, ana takut. Kenapa? Ana tadi malam mimpi berzina 70 kali. Mimpi berzina 70 kali, ini tanda jelek. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, absyir, ambil kabar gembira. Kamu tahu enggak? Kamu itu harusnya berzina dalam keadaan dohir. Secara dohir kamu akan berzina 70 kali. Tapi aku mintakan kepada Allah 3 hari 3 malam supaya kamu dirubah untuk tidak berzina. Tapi karena itu kodok mubrom dan harus terjadi, maka aku minta ya Allah, kalau memang itu kodok mubrom, kodok yang harus terjadi, terjadikan zinanya itu di dalam mimpi. Ini daripada apa? Daripada syafaat kepada syafaat kepada orang-orang yang cinta kepada orang soleh akan dimana. Yang jadi masalah sekarang gini, bagaimana kita ini menjalin hubungan dengan orang soleh yang ada di Kota Tarim, mendekatkannya gimana caranya? Itu ada 3 caranya, tapi karena waktunya nggak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan ditutup karena waktunya nggak cukup.